Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria misterius yang sedang mencuri sebuah papan nama jalan. Di tengah aksinya, mereka hampir saja ditangkap oleh para penjaga. Syukur saja keduanya berhasil kabur duluan. Papan nama tadi ternyata mereka gunakan sebagai hadiah ulang tahun untuk rekannya yang bernama Eddie. Namun agar spesial, semua orang dipersilahkan untuk menuliskan namanya di atas papan tersebut. Hadiah yang cukup aneh, namun Eddie terlihat sangat senang ketika menerimanya. Dan di tengah perayaan, tiba-tiba seekor tikus lewat. Alhasil, setelah mabuk-mabukan, mereka semua pun bersiap-siap untuk kembali ke rumahnya. Awalnya kalian pasti mengira mereka ini adalah anggota mafia, tapi kalian akan tercengang begitu tahu kebenarannya. Di saat yang sama, pagi itu beberapa perampok profesional terlihat sedang beraksi. Dan kali ini targetnya adalah sebuah mobil pengantar uang. Tak hanya bersenjatakan lengkap, para perampok ini bahkan sudah merencanakan aksinya dengan sangat matang. Tak lama kemudian polisi pun menyusul ke TKP dan betapa mengejutkannya begitu kita menyadari kalau mereka adalah orang-orang yang habis berpesta pora tadi. Ternyata Eddie dan rekan-rekannya adalah anggota kesatuan BRI, semacam unit khusus di kepolisian yang menangani kasus perampokan dan penyanderaan. Unit ini sendiri dipimpin oleh sahabatnya yang bernama Leo. T'en as eu marre de foutre des coupons dans les seringues? On était grave. 150 000 € en volée. Même mode opératoire, apparemment c'est Nogus. Dalam sebulan terakhir, perampok tadi berhasil mencuri 7 mobil pengantar uang dan menewaskan 9 orang petugas. Kasus ini bahkan sudah sampai ke telinga Mendagri. Makanya sang kepala kepolisian Perancis bernama Robert mewanti-wanti agar mereka semua bekerja keras untuk menangkapnya. Selain unit BRI, sebenarnya ada satuan khusus lain yang menangani kasus ini, dan satuan itu dipimpin oleh saingan Leo yang bernama Klein. Tapi semua orang tahu kalau Leo lebih bisa diandalkan. Bahkan walaupun terlihat sering berleha-leha, dia sudah berhasil mengantongi nama pelakunya. Semua itu berkat koneksinya di dunia kriminal. Dans les armes de guerre, Victor Dragon. Votre avis? Brinks faut rester, j'ai 2 mots à vous dire. Selepas rapat, Robert menyampaikan ke Leo bahwa sebentar lagi dirinya akan dipromosikan menjadi seorang komisaris. Jika Robert naik jabatan, maka posisi lamanya akan kosong. Dan sejauh ini dia berharap Leo lah yang menggantikannya. Tapi bagaimanapun juga, Klein juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Apalagi mereka berdua sudah mengabdi sejak lama. Dan untuk memutuskannya, Robert pun membuat sebuah sayembara. Pokoknya siapapun yang berhasil memecahkan kasus perampokan ini duluan, maka dialah yang pantas menggantikan posisinya. J'ai pensé à toi. Vous êtes malheureusement proposables tous les deux. Ça veut dire que le premier qui tombe ses fumiers sera le roi. Film berpindah sejenak untuk memperlihatkan dua anggota gangster yang sedang memasuki sebuah klub malam. Kedatangan mereka ke sana tak lain untuk membunuh seseorang. Namun agar aksinya berjalan mulus, mereka meminta bantuan seorang mucikari bernama Berliner. Tapi karena menolak perintah, akhirnya si mucikari dianiaya tanpa ampun. Para anggota gangster ini tak tahu kalau Berliner kenal baik dengan Leo. Dan sebagai balasan atas perbuatannya kemarin, keesokan harinya, Leo menangkap salah satu dari mereka dan langsung membawanya ke tengah hutan untuk diberi pelajaran. Vous êtes qui, merde? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tak hanya berhasil membalaskan dendam Berliner, Leo juga menjarah isi pakaian gangster tadi. Selain pisau, di dalam kantongnya ditemukan sejumlah uang yang kalau dirupiahkan mencapai 100 juta rupiah. Dan bukannya dinikmati sendiri, semua uang itu malah dia berikan ke Berliner untuk menutupi biaya pengobatannya. Sebagai balasan atas kebaikannya, Berliner pun membantunya menemukan keberadaan pelaku pencurian yang dia cari-cari. Kebetulan sekali salah satu bawahannya menjalin kasih dengan si pelaku. Pelaku perampokan ini bernama Braga dan ternyata sudah berkeluarga.
Sebelum ditahan, ia pun memohon agar diizinkan memeluk anaknya. Tapi ketika mereka sedang lengah, tiba-tiba keberuntungan sepertinya masih berpihak pada Leo. Hampir saja Braga berhasil membunuhnya. Operasi ini sendiri bisa dibilang gagal total, karena begitu ditelusuri, ternyata Braga bukanlah perampok yang mereka cari-cari. Kebetulan saja dia habis berbuat kriminal, sehingga panik ketika akan ditahan. Makanya malam itu, Klein sempat mewanti-wanti agar lain kali Leo tak pelit dalam berbagi informasi. Sayangnya, baru juga diperingatkan demikian, tiba-tiba salah satu informannya nelpon dan meminta waktu untuk berbincang empat mata. Dis-moi si urgent, faut que je te vois. C'est dommage. Dans 1 heure de soin, je compte sur toi. Perkenalkan, informan Leo ini bernama Silie, dan dia baru saja dikeluarkan dari penjara sebulan yang lalu. Malam itu, dia berjanji akan memberikan informasi yang sangat berharga, namun sebagai gantinya, Leo harus menemaninya dalam 30 menit ke depan. Karena dianggap tak ada ruginya, Leo pun menuruti permintaan tersebut. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Silie keluar dari mobil dan membunuh 3 orang sekaligus. Begitu sampai di tempat sepi, barulah Leo melampiaskan kekesalannya dan mulai mencari tahu siapakah orang yang tadi dia bunuh. Ternyata korbannya bernama Zerbib, dan dialah alasan mengapa Silie di penjara kemarin. Sekarang mau tidak mau, Leo akan dicap turut serta melakukan pembunuhan, sehingga kedepannya dia harus ikut menyembunyikan kasus ini. Sebagai gantinya, Silie pun memberikan informasi terkait pelaku perampokan yang dia cari-cari selama ini. C'est d'où ça partira. Mais en échange, je veux que tu me couvres. T'as la chance d'agrafer la plus grosse équipe d'enculés que t'aies jamais faite. Du capitaine Glarner. Singkat cerita, keesokan harinya polisi mendatangi TKP. Dan sialnya, kasus pembunuhan ini akan langsung ditangani oleh saingan Leo. Berdasarkan keterangan warga di sekitaran lokasi, mereka berhasil mengetahui kalau ada satu wanita yang infonya berhasil melarikan diri. Dari sini, Klein langsung bisa menyimpulkan kalau wanita yang dimaksud kemungkinan adalah seorang PSK yang Zerbib sewa untuk memuaskan nafsunya sepanjang perjalanan. Pantas saja dia tak kunjung melaporkan kejadian ini ke polisi. Di saat yang sama, Leo terlihat meminta bantuan orang-orang di bagian database untuk mencari nama pelaku perampokan yang Silie telah berikan. Sesekali, dia juga memantau perkembangan dari kasus pembunuhan semalam. Il était en train de se faire flûter à l'arrière de sa bagnole. Autre chose. Ça, faut demander au gars de la crime, c'est vrai. Informasi yang Silie berikan sepertinya sangat akurat. Dia juga sempat mengatakan kalau si pelaku saat ini sedang bersembunyi di sebuah gudang demi menyiapkan perampokan selanjutnya. Maka dari itu, tanpa basa-basi, Leo mulai mengerahkan tim pemantau sampai dengan memasang blokade di sekitaran lokasi untuk jaga-jaga agar si pelaku tak bisa kabur saat proses penyergapan nanti. Industriel en bordure du périphérique. Pour shootrer tout ce qui rentre et qui sort de la zone. Pas de vague, on se pose, on observe, on attend. Di saat yang sama, Klein terlihat menyambangi Silie. Mereka berdua masih saling kenal dan dia bahkan tahu betul kalau orang di hadapannya masih menyimpan dendam sama korban pembunuhan semalam. Namun ketika diinterogasi, Silie dengan santainya menjawab, semalam dia menghabiskan waktunya bersama komandan satuan BRI. Alibi yang sangat kuat, apalagi ketika ditanya, Leo mengkonfirmasi ceritanya. Un dénommé Silien, tu connais? Rapport à l'affaire Zerbib, il dit qu'il était avec toi la nuit du meurtre. Depuis qu'on s'en prend à mes indices. Singkat cerita, operasi penangkapan pun dimulai. Gudang yang dijadikan markas oleh para perampok telah dikepung oleh pasukan BRI. Mereka mulai mengidentifikasi nomor kendaraan maupun orang-orang yang keluar masuk tempat tersebut. Dan setelah diselidiki secara seksama, dapat dipastikan kali ini mereka tak mungkin salah tangkap. Di sisi lain, Klein merasa sangat kecewa begitu tahu operasi tersebut jatuh ke tangan Leo. Bagaimana tidak, sudah lama dia mencoba menangkap si pelaku, dan eksekusinya malah diberikan ke saingannya. Dibanding mengeluh, atasannya pun menyarankan agar Klein membantu dalam proses penangkapan besok. Feriez mieux de rester chez vous et de laisser Evry s'occuper de cette affaire. J'ai droit à cette arrestation autant que les autres. Que ça vous plaise ou non. Keesokan harinya, semua polisi sudah bersiap di sekitaran lokasi termasuk Klein. Namun karena masih kecewa dengan keputusan pimpinannya, dia mencoba menghibur diri dengan meneguk sebotol alkohol.
Sementara itu, si target yang bernama Francis Horn terlihat sedang bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi. Sejauh ini, Leo masih belum bisa memutuskan apakah akan menangkapnya sekarang atau menunggu hingga semua anggotanya berkumpul di satu titik yang sama. Dan di tengah proses pengambilan keputusan, tiba-tiba Klein yang mabuk bertindak di luar kendali. Operasi penangkapan mereka langsung amburadul. Aksi saling tembak terjadi dan tak sedikit polisi yang menjadi korban dari kecerobohan Klein. Bahkan salah satu anak buah kesayangannya berhasil disandra oleh si pelaku. Ketika itu terjadi, Eddie berusaha menawarkan diri untuk menggantikan posisinya. Sayangnya yang terjadi malah parahnya, sekalipun ini semua adalah kesalahan Klein, tapi dia malah berhasil selamat dari insiden tadi. Rompi yang dia kenakan berhasil melindungi dadanya. Kematian Eddie sendiri benar-benar menyisakan luka yang mendalam, terutama bagi Leo. On a retrouvé Eve. On l'a récupérée en vrac sur l'autoroute. Beberapa hari kemudian, upacara pemakaman Eddie pun dilaksanakan. Hampir semua polisi hadir dalam acara tersebut. Sebagai penghormatan terakhir, Leo menyerahkan sebuah lencana kehormatan di atas peti sahabatnya. Tapi momen sakral itu berubah ketika Klein ikut berdiri di sampingnya. Bahkan pemandangan ini membuat semua anak buah Leo marah besar, sampai-sampai nekat untuk memalingkan badannya. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Sebagai kepala kepolisian, Robert mencoba menasihati Leo untuk mengendalikan emosi anak buahnya. Lagi pula, kesalahannya kemarin sedang diproses oleh Propam. Namun bukannya mendengarkan nasihat tersebut, Leo bersama anak buahnya malah sudah menandatangani sebuah petisi. Pada intinya, selama Klein belum dihukum, maka mereka semua akan mogok kerja. Faute. Il doit être sanctionné. Archie s'attaque à la hiérarchie, c'est remettre en cause le système. Eddie est mort pour rien, alors. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Leo dan anak buahnya sampai ke telinga Klein. Sebagai sesama polisi, dia memohon agar mereka memaafkan kesalahannya. Sekedar info, Klein sangat berambisi untuk menjadi kepala kepolisian yang baru. Namun akibat kasus kemarin, kini dia terancam dipecat. T'as pas le droit de me faire ça, Léo. Ce métier, c'est tout ce que j'ai. Tu le regretteras. Beberapa hari kemudian, anggota Leo berhasil menemukan motel yang digunakan sebagai tempat persembunyian Francis. Tanpa basa-basi, mereka pun melakukan penyergapan. Dan ketika targetnya sedang lengah, saat itulah mereka merobos masuk ke kamarnya. Pada akhirnya, Leo berhasil menangkap pembunuh sahabatnya, dan sekalipun menyimpan dendam yang begitu dalam, ia tetap menyelesaikan kasus ini secara profesional. Sebagai hadiah atas dedikasi dan kesabarannya, Robert pun langsung mempromosikannya sebagai kepala kepolisian yang baru. Cadeau du préfet. Une lettre de félicitations avec. J'ai déjà parti. Di sisi lain, Klein mulai kehabisan akal sampai-sampai meminta bantuan kepala Propam agar kasusnya tak berujung pemecatan. Namun ketika sudah hampir putus asa, malam itu salah satu informannya tiba-tiba memperkenalkannya ke seorang wanita penghibur yang sempat memuaskan nafsu Zerbi kemarin. Dan berdasarkan kesaksiannya, Klein jadi punya cara untuk menyabotase saingannya. L'affaire Zerbib, ça vous intéresse? Ça veut dire vous arrangez son affaire, que moi... Ils étaient deux. Keesokan paginya, Propam mendatangi kediaman Leo. Sepertinya Klein berhasil mendapatkan bukti yang bisa menjebloskannya ke dalam penjara. Walaupun sempat memberikan perlawanan, pada akhirnya dia sadar bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Qu'est-ce qui se passe? Léo, c'est qui? C'est l'IGS, tout va bien. Semua prestasi yang Leo torehkan selama ini langsung hancur seketika. Sebagai pimpinan, Robert bahkan tak bisa membantunya karena bagaimanapun juga kasus ini sudah masuk ke meja Propam
dan langsung di bawah pengawasan Dewan Kepolisian. Kacaunya lagi, hakim yang ditunjuk untuk mengadili kasusnya terkenal membenci polisi, jadi dia terancam hukuman maksimal. Situasi semakin memburuk karena sang hakim mengira Leo menyembunyikan keberadaan Silie. Padahal sejak awal dia juga tak tahu di mana informannya berada saat ini. Qu'à aucun moment il n'a l'obligation d'assurer l'impunité de l'un ou l'autre. Par conséquent, je requiers votre mise sous mandat de dépôt. Untuk sementara waktu, Leo akan ditahan sampai dia bersedia bekerja sama. Di saat yang sama, Klein akhirnya disidang oleh Dewan Kepolisian. Tapi berkat kedekatannya dengan Kepala Propam, siapa yang menyangka dia berhasil bebas dari segala tuntutan. Jujur saja, Robert sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Apalagi itu artinya Klein lah yang akan menggantikan posisinya. Les voyous, les types comme vous finissent en général dans un parking. Di saat Klein menikmati kebebasannya, Leo dan keluarganya harus merasakan yang sebaliknya. Bahkan hakim tak mengizinkan istrinya untuk berkunjung, padahal dia sudah ditahan selama 3 minggu. Un déjeuner important. Excusez-moi. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Silie menelpon istri Leo dan menawarkan bantuan. Sayangnya tanpa dia sadari, Klein sudah menyadap telepon mereka. Setelah berhasil menyingkirkan saingannya, dia masih saja menggunakan segala cara untuk memastikan Leo membusuk di penjara. Dan sebuah fakta kembali terungkap. Ternyata sampai saat ini, Klein masih menaruh hati ke istri Leo. Entah mereka punya hubungan apa di masa lalu, tapi itulah yang terjadi. T'as le temps pour un café? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas besoin de toi, Denis. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, hakim kembali memanggil Leo untuk menanyakan di manakah Silie bersembunyi. Tapi karena tak bisa memberikan jawaban yang diinginkan, akhirnya sang hakim memerintahkan penjaga untuk kembali memenjarakannya. Karena merasa diperlakukan semena-mena, tiba-tiba Leo pun memberontak. Leo memberontak bukan karena kesal di penjara, melainkan karena rindu setengah mati dengan istrinya. Apalagi sang hakim tak kunjung mengizinkannya untuk berkunjung. Makanya momen ini dia manfaatkan untuk melepas rindu, sekaligus memperingatkan Camille agar menjauhi Silie. Maintenant on peut y aller. Karena sudah berbuat onar, akhirnya Leo dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dan beberapa waktu kemudian, Klein resmi dilantik menjadi kepala kepolisian yang baru. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan keputusan ini. Salah satunya anak buah Leo yang bernama Titi. Mes respects, monsieur le directeur. Signera sa lettre de démission quand il aura décuvé. Walaupun sudah menjabat sebagai kepala kepolisian yang baru, sepertinya Klein masih belum puas dan terus memantau pergerakan istri Leo. Apalagi infonya dia akan melakukan pertemuan rahasia dengan Silie. Di sisi lain, demi membebaskan suaminya, Camille nekat menemui sang informan. Sayangnya karena kurang berhati-hati, polisi berhasil menemukan mereka. Alhasil di tengah perjalanan, terjadilah aksi kejar-kejaran. Dan karena panik, kecelakaan pun tak terhindarkan. Walaupun targetnya sudah tak berdaya, anehnya Klein masih saja melepaskan tembakan. Kejadian ini hanya disaksikan oleh 2 orang bawahannya, dan salah satu dari mereka sepertinya tidak setuju dengan keputusan Klein kemarin, sampai-sampai memilih untuk pindah tugas ke wilayah pedesaan. Toi, tu te retrouves directeur PJ, tout le monde est content. Un jour, les fantômes viendront sonner à ta porte et tu seras obligé de les suivre. Il faut bien mourir. Beberapa hari kemudian, upacara pemakaman Camille dilangsungkan. Leo diizinkan untuk hadir, namun dalam kondisi tangan terborgol. Kini putri mereka terpaksa dirawat oleh kakeknya, dan karena ingin memeluknya untuk terakhir kali, Leo sempat memohon agar para penjaga melepaskan borgolnya. Di momen ini, Klein tiba-tiba sok-sokan jadi pahlawan dengan mengabulkan permintaannya. Padahal jelas-jelas dialah dalang dari semua kemalangan ini. Je vais revenir bientôt. Faudrait que tu m'attendes. Je t'aime, mon amour.
Singkat cerita, 7 tahun berlalu dan Leo akhirnya selesai menjalani masa tahanannya. Radio sempat memberitakan kebebasannya dan hal ini memicu kegelisahan di hati Klein. Sampai-sampai dia menugaskan beberapa intel untuk mencari tahu kemana sajakah Leo dalam beberapa hari ke depan. Je veux savoir ce qu'il fait, qui il voit, où il va, comment et pourquoi. Bukannya menemui putrinya, anehnya Leo malah memilih untuk menginap di rumah teman lamanya, si Berliner. Dan malam itu dia sempat mengunjungi sebuah klub malam untuk menemui mantan anak buahnya. Ternyata karena mengincingi celana pimpinannya 7 tahun lalu, Titi dipecat dari kepolisian. Anyway, kedatangan Leo ke sana tak lain untuk mencari tahu kronologi dari kematian istrinya. À part Klein, il y avait qui derrière Camille le jour où elle est morte? La seule qui s'est fait mettre, c'est la petite Verhaegen. Ils l'ont dégagée en touche. Elle travaille aux plaintes. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Leo pun beranjak pulang. Namun Titi tiba-tiba terlibat perkelahian dengan orang tak dikenal, sehingga dia harus membantunya. Anehnya wajah lawannya kali ini terasa tak asing, dan kalau diingat-ingat, mirip dengan anggota gangster yang mereka sakiti 7 tahun lalu. Toi, t'es mort. Tu connaissais? Non, pourquoi? Je suis sûr. Keesokan harinya, Leo menemui mantan anggota Klein untuk mencari tahu kronologi kematian istrinya. Dan disinilah sebuah fakta kembali terungkap. Camille ternyata mati bukan akibat kecelakaan, melainkan karena sebutir peluru yang Klein sengaja lepaskan ke tubuhnya menggunakan pistol Silie. Jadi bisa dibilang kematiannya telah direkayasa. Sayangnya tak satupun orang yang berani buka mulut. Mengetahui istrinya telah dibunuh, Leo pun langsung menyiapkan rencana balas dendam. C'est lui. T'as des collègues à toi sur le parking, tu les as vus? Il me faut un flingue. Namun sebelum beraksi, tentu saja dia menyempatkan diri untuk menemui putrinya yang kini sudah beranjak remaja. Selama Leo di penjara, dia melarang putrinya untuk berkunjung karena khawatir mengganggu psikologisnya. Dan begitu selesai melepas rindu, di penghujung pertemuan, Leo sempat menyampaikan kalau dia akan membalaskan kematian ibunya. En fait, j'ai pas encore mis le mot fin à l'histoire. Après, je suis obligé de partir. Me laisse pas tomber une deuxième fois. Di saat yang sama, malam itu terlihat anggota gangster kemarin menghadang Titi di tengah jalan pulang. Sepertinya mereka memang sudah menyimpan dendam sejak 7 tahun lalu. Dan malam itu menjadi momen pembalasan. Bahkan mereka mengincar semua orang yang pernah memukulinya dulu. Y'avait qui? Hein? Flic ça. Akibat kejadian semalam, Titi dalam kondisi koma. Dan sebagai teman baiknya, Leo mencoba mencari tahu siapakah pelaku kejahatan ini. Sebaliknya, para gangster sepertinya sudah bersiap-siap untuk menghabisi Leo. Sesuai janjinya kemarin, semua orang yang pernah memukulinya dulu akan ikut dihabisi. Di sisi lain, berkat bantuan Berliner, Leo berhasil mendapatkan beberapa senjata untuk balas dendam. Dan malam itu, sebelum memulai aksinya, terlebih dulu ia menghukum para intel yang membuntutinya. Sejak awal, Leo sudah sadar kok akan kehadiran mereka dan sengaja mendiamkannya agar bisa dimanfaatkan malam itu. Lencana milik para intel itulah yang kemudian ia gunakan untuk masuk ke sebuah acara khusus kepolisian, tempat di mana Klein saat ini berada. Sayangnya di saat yang sama, para gangster juga sudah mengikutinya sejak tadi. Gedung itu dipenuhi ratusan tamu, makanya Leo menunggu hingga Klein memasuki toilet untuk mengeksekusinya. Tapi sebelum menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba Klein menyampaikan sebuah fakta bahwa sejak awal Camille sudah tewas akibat kecelakaan dan dia hanya membuat seolah-olah Sililah pelakunya agar kematiannya dianggap bukan karena kecelakaan. Soalnya jika demikian, kala itu jabatannya terancam dicopot. Elle était déjà morte. Pada akhirnya Leo memilih berdamai dengan masa lalunya. Lagi pula jika dia balas dendam, putrinya akan kembali hidup sendirian. Namun kejadian tadi sepertinya sangat membekas di hati Klein. Sampai-sampai berulang kali dia mengatakan bahwa dirinya tak bersalah. Tapi ketika sedang berkoar-koar, tiba-tiba Elle est morte à cause de toi. Si tu nous avais laissé tranquille. M'entends?
Demi menyelamatkan mantan atasannya, Titi diam-diam menyeret nama Klein saat digebuki kemarin. Alhasil para gangster mengira dia turut serta dalam kejadian 7 tahun lalu. Siapa yang menyangka keisengan itu akan berakhir seperti ini? Paling tidak hikmahnya dendam Leo terbalaskan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Dan untuk melupakan masa lalunya, dia bersama putrinya memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.